Oke kawan, kembali lagi di channel Ampar Liar. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan bibit anggur kita yang 1 bulan dari grounding dan 5 bulan dari semai cutting. Ternyata bibit anggurnya banyak yang mati, pertumbuhannya pun gak begitu bagus karena minim perawatan. Karena selama 1 bulan ini sibuk, gak keurus, gak kerawat juga. Ternyata mati, banyak yang mati, ada juga yang masih hidup karena sibuk nguli, jadinya nggak kerawat bibit-bibitnya. Mumpung ada waktu ini, mau kita kasih pupuk biar pertumbuhannya nggak macet lagi, stuck. Pertumbuhannya kurang bagus ternyata, walaupun sudah di grounding ternyata juga butuh perawatan. Malah yang masih di polybag pertumbuhannya masih bagus, karena yang di polybag masih dirawat, yang grounding ini enggak dirawat, ternyata pertumbuhannya stuck. Baru kali ini kita mau kasih pupuk, ini pupuk NPK seimbang buat pertumbuhan. Siapa tahu nanti mau tumbuh lagi. Ini cuma dikasih pupuk kandangnya aja, ternyata pertumbuhannya stuck dan banyak yang diserang hama. Contohnya ini kayaknya akarnya dimakan rayap, belum sempat dikasih insektisida sih, karena nggak ada waktu, sibuk. Baru kali ini kita kasih pupuk NPK seimbang buat pertumbuhan, sama ada unsur mikronya juga. Siapa tahu nanti mau tumbuh lagi. Ini cuma ditabur-taburkan aja pupuknya, lalu kita kasih
kita pendam biar unsur haranya tidak menguap. Itulah karena minim perawatan jadinya pertumbuhannya stuck. Ini habis di grounding kemarin 1 bulan yang lalu, nggak dirawat karena ini diliarkan biar tumbuh seadanya. Ternyata banyak yang dimakan hama, rayap perakarannya. Ternyata juga ada hama uret, atau mungkin pada mati dimakan perakarannya, dimakan uret jadi berhenti tumbuh dia. Ya cuma ditabur-taburkan aja, siapa tahu nanti akarnya bisa menyerap. Ini juga enggak pernah disiram, ternyata berhenti tumbuh, pertumbuhannya terhambat. Kita tabur-taburkan aja, lalu kita uruk pakai media. Ya walaupun banyak yang koit, kita tetap semangat untuk menghijaukan lingkungan kita. Walaupun minim perawatan dan berhenti tumbuh, tetap kita semangat untuk menghijaukan lingkungan kita. Siapa tahu habis dikasih pupuk ini pertumbuhannya ngajar lagi, dan kayaknya media tanamnya kering karena cuacanya kadang walaupun sudah hujan tapi masih jarang sih hujannya. Ternyata panasnya, kalau siang panas jadi media tanamnya kekurangan air. Kemarin baru sempat kita siram, ya beginilah kendalanya kalau kita menanam jauh dari rumah. Ternyata pertumbuhannya stuck, gak bisa kekontrol karena jauh dari rumah. Tapi yang udah dibawa
ke rumah pertumbuhannya masih bagus aja sih, karena masih bisa kekontrol medianya. Ini karena nggak kekontrol aja, jadi pertumbuhannya masih stuck, atau siapa tahu akarnya yang baru numbuhin akar, kembangin akar-akarnya dulu mungkin, jadi pertumbuhannya masih stuck, masih numbuhin akar-akarnya dulu untuk menyesuaikan media tanam baru. Nanti 1 bulan lagi ternyata juga banyak hama uretnya. Kecil-kecil, ini juga ada lagi, kecil lagi. Karena belum dikasih insektisida media tanamnya, ternyata banyak banget uretnya, kecil-kecil. Ini pemakan sampah sih sebenarnya, tapi kalau sampahnya sudah habis dia makan akar, kita buang-buangin. Ternyata banyak banget uretnya. Nanti kalau sempat ada waktu mau dikasih insektisida biar uretnya menghindar, nggak jadi memakan akar-akar. Ini udah agak gedean uretnya. Ini sebenarnya kalau buat pengomposan bagus, ditaruh di kompos, komposnya cepet jadi. Tapi kalau di media tanam kurang bagus, karena media tanam kan sudah dia akan memakan akar, karena cadangan makanannya sudah habis di media tanam, jadi dia memakan akar dan akhirnya tumbuhan kita mati secara perlahan. Ternyata kue yang kita fermentasi buat campuran media tanam ini kayaknya masih kurang mateng, jadinya masih banyak uret-uret yang menempati bubuk kandangnya. Ya semoga saja
pertumbuhannya ngacir kembali setelah dikasih pupuk tadi, pupuk NPK seimbang buat pertumbuhan. Ternyata juga banyak belalangnya, hama belalang. Ini memakan daun-daunnya, akhirnya bolong-bolong, berlubang. Belum lagi hewan nokturnal lainnya yang memakan daun-daunan. Ini kita belum kasih insektisida atau pestisida buat mencegah hama karena kesibukan di lainnya, jadi nggak begitu keurus. Akhirnya banyak yang ada beberapa yang koit, kayaknya ada 3 yang keserang hama rayap, dan akhirnya kering. Kalau kayak gini kayaknya ini kekurangan air dan kepanasan, cuaca panas siang hari. Ya semoga saja pertumbuhannya ngacir kembali setelah dikasih pupuk. Ini belum dikasih insektisida dulu karena biar diliarkan dulu. Diliarkan maksudnya itu apakah bibitnya itu kuat menahan serangan hama, entah itu belalang, trip, atau jamur, atau juga rayap. Jadinya diliarkan, nggak dikasih, belum dikasih insektisida dulu. Siapa tahu habis ini kalau memang serangannya cukup parah, baru kita kasih insektisida. Sebenarnya mau dikasih insektisida sih, tapi ya nggak ada waktunya yang kurang tepat. Enggak, masih sibuk nguli karena cuma kuli, jadinya ya kapan aja lah dikasih insektisidanya. Tapi serangan jamur kayaknya belum menyerang karena cuaca kadang kalau siang hari cukup terik, jadinya kayaknya belum menyerang jamurnya. Karena tadi dilihat-lihat daunnya belum terserang jamur, cuma keserang rayap sama belalang. Kalau trip kayaknya juga belum, kutu kebul juga belum, cuma keserang
rayap sama belalang sih. Ya, sekian dulu video kali ini, perkembangan bibit anggur 1 bulan setelah grounding atau 5 bulan setelah semai dari cutting. Semoga kawan-kawan bisa memberikan trik and tipnya biar bibit anggurnya semakin ngacir pertumbuhannya dan gak keserang hama. Tolong di komen biar kita berdiskusi gimana caranya biar pertumbuhan bibit-bibit kita semakin ngacir dan gak diserang hama. Salam liar.